Baiklah sahabat forum, bersama kita sudah ada perintis gerakan wakaf kelahiran dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beliau adalah Presiden Direktur Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Beliau akan berbagi dengan kita bagaimana kiat sukses retail fundraising wakaf uang pada koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia dan menjadi koperasi terbaik pada tahun 2019 dalam pengelolaan wakaf. Mari kita sambut bersama Ustadz Komarudin Batubara. Falyatafadhal maskuran Ustadz. Baik, makasih Pak Ustadz Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung share screen ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan. Oke. Jadi wakaf uang di kita, ini terima kasih kepada Pak Aslihan yang undang saya ke forum ini. Ini karena kemarin kita dapat penghargaan di bulan September kemarin di Kementerian Koperasi, pengumpul wakaf terbesar dalam sejarah ini dari Koperasi Syariah. Baik, saya di sini hanya menyampaikan pengalaman kami, Bapak Ibu sekalian, mohon izin dan mohon maaf, dan saya juga mohon izin kepada guru kami di sini, dosen saya juga, Pak Henry Tanjung, pengawas syariah kita juga. Kalau salah nanti mohon diluruskan. Namanya juga bukan Ustadz, yang lain tadi kan Ustadz, kalau saya temannya Ustadz. Ini biodata saya, langsung saja Bapak Ibu sekalian, dalilnya jelas, ini adalah Al-Imran 92. Nah yang sering kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita ini menjadi manusia yang benar-benar sempurna. Ya, ini yang selalu kita dengungkan dan menurut saya momentum ini menjadi sangat baik. Tadi Pak PNC juga menyampaikan, saya langsung saja mengusulkan Pak, kita harus revisi undang-undang wakaf itu. Termasuk juga undang-undang zakat infak sedekah. Ya, kita ini lebih takut tidak bayar pajak daripada tidak bayar zakat. Lebih takut tidak berwakaf daripada nanti tidak mewariskan apa-apa kepada anak. Jadi ini harus saatnya kita betul-betul memanfaatkan ini, kita tunjukkan mumpung ketua KNEKS ini kan presiden gitu. Jadi dibisikin yang benar gitu. Ya, bagaimana potensi tadi yang 2.000 triliun, bahkan Ustadz Henry kemarin di kajian kita bilang kajian Abraham Samad 6.000 triliun zakat itu. Ngapain kita pinjam ke luar negeri? Ya. Nah, itu. Jadi kemudian ini fikihnya tadi Pak Henry lah. Saya langsung saja ke sini. Manfaat harta wakaf juga tadi sudah. Saya lebih kepada apa yang kami lakukan. Kita ada edukasi. Edukasi kepada seluruh karyawan koperasi syariah kita. Ini ratusan juta biayanya, karena kita berpindah-pindah, kita ada 1000-an karyawan dan semua kita edukasi, dan itu tidak 1 rupiah pun menggunakan dana zakat, infak, sedekah, apalagi wakaf. Wakaf tidak boleh kita gunakan untuk itu. Nah kemudian juga sosialisasi juga kepada anggota, semua kita lakukan. Ini roadshow kita ini, ya. Setiap event juga ada yang kita lakukan seperti itu. Ada TOT wakaf juga yang kita lakukan di kegiatan kita di anggota. Ya, ada kita menyebut agen-wagen wakaf, ya, tidak digaji itu, ya, gajinya keberkahan insya Allah, jangan takut, ya, dengan banyak sedekah rezekinya tambah lancar. Ini yang selalu kita bumikan di anggota koperasi BMI juga di karyawan dan pengelola. Kemudian ada memberikan kemudahan kepada anggota dalam berwakaf, ya, kita melakukan mencicil, ya. Tadi Bapak Ibu lihat videonya bagaimana masyarakat itu nggak ngerti apa itu wakaf, apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah. Nah kita buat mencicil, ya, dan kemudian ada kartu pengawasan wakaf. Karena dicicil kita punya target tertentu, kita buat targetnya, ya. Nanti saya tunjukkan. Kemudian ada transaksi wakaf dilakukan di rumah pusat atau di kantor, di setiap pertemuan-pertemuan kita. Nah inilah cita-cita kita.
kita ingin membeli sawah 100 hektar, ya, yang kita berikan kepada anggota kita atau kepada masyarakat yang punya passion sawah. Kita harus menyelamatkan ini. Alhamdulillah kita sudah mulai 10 sampai 15 hektar ini. Kami sudah berlahan 20 hektar dan rencananya 10 atau 15 hektar ini rencananya buat wakaf sawah. Ya, kita juga akan di tempat itu membangun masjid, kemudian ada rumah sakit gratis. Ya, juga sekolah. TK sampai perguruan tinggi ini rumah tahfiz cita-cita awalnya, sekarang berkembang jadi sekolah. Sekolah dari TK sampai perguruan tinggi ini gratis. Dari mana pengelolaannya nanti? Dari keuntungan atau manfaat uang wakaf tadi yang kita kelola. Ini semangat kita yang terus kita perjuangkan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, caranya apa yang kami lakukan? Ada langsung, bisa boleh langsung dicicil. Nah, boleh dicicil. Ya. Kemudian ada tiap anggota koperasi diimbau untuk wakaf sebesar 1 juta. Nah, kita minta setiap minggu 2.000 saja. Ya, ada yang 2.000, ada yang 10.000, macam-macam. Jadi berwakaf ikhlas, prosesnya tidak terasa dan hasilnya terasa. Ya. Nah, kemudian ini contohnya. Pada waktu kami membuat kebijakan atau kami menghimbau kepada anggota, mari berwakaf 10.000 seminggu. Yang kita peroleh paling 300 juta sampai 400 juta dalam sebulan. Begitu kita rubah, tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu 10.000, cukup 2.000 seminggu. Hasilnya apa? Terkumpul 2 kali lipatnya. Nah, ini edukasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Bagaimana kalau gotong royong kecil-kecil kita lakukan, besar. Kita ada 1.000 anggota kita. Maaf, ada 250.000 anggota kita. Kalau dia Rp2.000 setiap minggu, ada 500 juta setiap minggu. Ini potensi yang kita buat sebulan. Itu 2 miliar gitu. Oleh karena itu semua koperasi kalau wakafnya nggak jalan, infaknya nggak jalan, itu pengurusnya itu pengurus apa penguras itu. Ya, ini harus betul-betul zakat infak sedekah wakaf ini kita optimalkan, kita tunjukkan kepada dunia ini instrumen Islam yang harus kita perjuangkan untuk kebaikan umat, untuk kebaikan kita semuanya. Ini sertifikat wakafnya. Sertifikat ini terbit kalau dia sudah memenuhi Rp1 juta minimal. Ya, bisa ditransfer, bisa cash dan segala macam. Dan sebagai Ketua Penguasa Syariah kami juga tadi berguru lagi kepada Ustaz Henry Tanjung, ya, wakif terbesar itu, paling besar wakafnya di sini sampai sekarang. Saya mau melewati nggak bisa-bisa itu, lari terus beliau. Ya, ini yang memang harus ada sertifikat yang kita terbitkan sehingga nanti jelas, ya, bahwa wakaf si A berapa, untuk apa semua tertera dengan baik. Jadi ini yang menarik dari satu diskusi dengan Pak Kiai Didin, Jiswab di zakat infak sedekah wakaf di perusahaan akan efektif jika ada keberpihakan dan kebijakan pimpinannya secara powerful. Ya, bagaimana saya kebetulan diamanahi jadi ketua pengurus, saya berjuang terus, karyawan juga kita minta tiap bulan dipotong wakaf, infak juga ada. Ya, sampai hari ini dari infak kita sudah membangun 260 rumah gratis. Ini dari infak. Jadi saya pikir momen ini sekali lagi saya berharap Pak Aslihan, Pak Rida, Ustadz-Ustadz yang lain semua Bapak Ibu, ini harus kita tingkatkan, ya, potensi yang luar biasa, cukup Rp1.000 di komunitas masing-masing setiap minggu, hasilnya luar biasa. Ya, kalau perlu saya punya usul dengan Ustadz Henry, pernah beberapa kali, ya, Jiswab ini udah langsung di bawah Kementerian Keuangan saja, Dirjen Zakat Infak atau Dirjen Jis dan Dirjen Wakaf gitu. Ya, sehingga apa nanti uangnya betul-betul dipakai untuk mengelola negara ini gitu. Nah, hasilnya tadi kalau itu terjadi kan kita nggak punya utang. Yang kaya bisa berinfak, yang miskin juga bisa berwakaf, bisa berinfak. Tinggal bagaimana edukasinya. Mudah-mudahan sesudah acara ini nanti KNEKS, ya, saya berharap ada baliho-baliho banyak, ada iklan-iklan banyak di media sosial untuk betul-betul nanti mempromosikan zakat, infak dan sedekah wakaf ini, terutama wakaf. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan katsiran
Ustadz Yuda menyampaikan beberapa paparannya, alhamdulillah yang begitu menarik buat kita semua ya. Jangan sampai pengurus itu menjadi penguras, Masya Allah. Ini luar biasa, menjadi inspirasi buat kita semua. Teman-teman, sahabat semua, para moderator, maaf, para narasumber, maksud saya, para narasumber. Izin Ustadz Rida. Ya, silakan. Sedikit, kami punya kita sudah resmi nazir juga amil ya. Kami buat kebijakan jatah amil dan nazir itu tidak Rp1 pun kita ambil. Oh, Masya Allah. Ini menurut saya harus kita bumikan. Demikian Ustadz, terima kasih. Terima kasih, jazakallahu khair, Ustadz Komar.